Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan, yaitu berupa nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang insya Allah rahmati. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabiin, atba'ut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Sofatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Yasabuni. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada seorang nabi dan rasul yang diutus kepada kaumnya dengan memiliki kesabaran yang sangat besar. Nabi dan rasul ini ialah bernama Nabi Nuh alaihissalam. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana keadaan atau respon dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, serta bagaimana kendala yang didapati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum masuk kepada pembahasan tafsirnya, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu ayatnya. Setelah saya baca, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Qala rabbi inni da'awtu
Shadaqallahul azim. Qala, telah berkata. Di sini Nabi Nuh yang berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, da'autu, telah menyeru, telah mengajak, kaumku, lailan, malam, wa naharan, dan siang. Falam, maka tidak yazidhum, mereka menambah du'ai, seruanku, illa, melainkan firar, semakin menjauh. Kedua ayat ini menjelaskan bagaimana kendala Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi kaumnya yang enggan menerima ajakan beliau. Kemudian bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kepada kaumnya tersebut, serta kebingungan yang ada pada beliau, dan respon yang didapati oleh Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya. Kita langsung masuk ke pembahasan tafsir. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Qala Nuh, telah berkata Nabi Nuh, ba'da, setelah, an bazla, mengerahkan, ghayatul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuannya, wa dhaqat, dan sulit, sempit, tidak kuasa, alaihil hilu, beliau dalam menghadapi keadaan tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam memiliki kendala pada kaumnya. Kendalanya yaitu kaumnya yang enggan dan menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Padahal kaumnya tersebut telah didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam secara terus-menerus. Ayat ini menyebutkan laila wa nahara. Mengapa didahulukan waktu malam daripada siang? Adakah orang yang berdakwah pada waktu siang? Adakah orang yang berdakwah pada waktu malam hari? Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam menyambung antara waktu malam dengan waktu siangnya. Artinya apa? Artinya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 24 jam. Dan dakwahnya ini beliau lakukan secara terus-menerus, non-stop. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam curhat kepada Tuhannya. Ya Rabbi inni, wahai Tuhanku, sungguhnya aku da'autu, telah menyeru, kaumku, ilal imani, kepada keimanan, wa ta'ati, dan ketaatan, fil laili wan nahari, di waktu malam dan siang, min ghairi, dari selain, futurin wala tawanin, dari ketidakbosanan dan ketidaklelahan. Nabi Nuh alaihissalam di sini curhat kepada Tuhannya. Ya Allah, mengapa kaumku yang aku dakwahi untuk selalu berada dalam keimanan dan ketaatan kepadamu enggan menerima ajakanku ini, padahal aku telah mengajak kepada mereka selama setiap waktu malam dan siang 24 jam.
dan aku pun tidak mengenal rasa bosan dan lelah. Di sini Nabi Nuh alaihissalam sangat bersabar dalam menghadapi kaumnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bingung mengapa kaum yang diajaknya tersebut enggan untuk menerima seruan dari Nabi Nuh alaihissalam. Padahal telah dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 950 tahun. Akan tetapi yang 950 tahun itu hanya 60 orang saja yang masuk Islam dan menerima ajakan beliau. Artinya hanya ada 1 orang yang masuk ke dalam Islam selama 15 tahun sekali. Kemudian kebingungan Nabi Nuh alaihissalam terjawab pada ayat selanjutnya. Falam yaziduhum du'ai illa firar. Falam yaziduhum, maka mereka tidak menambah du'ai seruanku lahum bagi mereka ilal imani kepada keimanan illa harban kecuali melarikan diri wasyuru dan anil haqqi dan menolak enggan kepada kebenaran wa i'radun anhu serta berpaling dari kebenaran. Kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka tidak ada keinginan, tidak bertambah dalam diri mereka rasa untuk memeluk agama Islam, untuk mengkaji lebih dalam tentang Islam. Padahal Nabi Nuh telah bersusah payah, telah mengerahkan seluruh kekuatannya agar mereka selalu berada di dalam keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi respon yang diambil oleh mereka malah melarikan diri dari seruan Nabi Nuh tersebut serta menolak dan berpaling dari ajakan Nabi Nuh tersebut. Bahkan ada suatu kisah ketika Nabi Nuh alaihissalam sedang membuat kapal, ada satu kaumnya yang sedang berjalan dan satu orang berkata kepada Nabi Nuh. Bahasa kitanya mah kayak gini. Nabi Nuh, ente ngapain sih bikin kapal? Orang kita di sini semuanya pasir. Emang bisa kapal di jalan di pasir? Kurang lebih seperti itu. Tapi Nabi Nuh di sini tidak menghiraukan perkataan tersebut. Nabi Nuh tetap bersabar, tetap kokoh dalam pendiriannya, yaitu diperintahkan untuk membuat kapal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan ini ialah ayat ini menjelaskan bagaimana kesungguhan Nabi Nuh alaihissalam serta kesabarannya dalam menghadapi kaumnya yang enggan dan keras kepala untuk menerima dakwah Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh melakukan dakwah tersebut secara terus-menerus. Setiap hari, setiap siang dan malam, akan tetapi mereka tidak bertambah keinginan dalam diri mereka. Ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai santri, yaitu kita harus berdakwah kepada masyarakat tidak hanya sekali atau 2 kali saja, akan tetapi kita harus tidak mengenal rasa bosan. Dan itu harus kita lakukan secara terus-menerus, karena hidayah tidak dapat seorang pun memberi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
Sekian, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.